Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting. Renungan malam kita kali ini terambil dari firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan malam kita kali ini saya beri judul 3 paradoks iman Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kekristenan kita banyak diajarkan hal-hal pengajaran yang berkebalikan dengan apa yang dunia ajarkan. Itu yang disebut dengan paradoks, berkebalikan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Nah, di sini kita mau belajar ya, ada 3 paradoks dalam iman Kristen. Walaupun banyak ya pengajaran yang itu berbanding terbalik dengan pengajaran dunia. Contoh, jika engkau dibenci orang, maka engkau doakan, ampuni. Itu sesuatu hal yang berkebalikan dengan diajarkan oleh dunia. Dunia mengatakan gigi ganti gigi. Kalau engkau dipukul, balas dengan pukul. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berkebalikan, yang melampaui apa yang diajarkan oleh dunia. Oleh karenanya, kita mau belajar ada 3 paradoks iman Kristen. Yang pertama dikatakan bersukacita dalam penderitaan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dalam penderitaan orang biasanya sedih, tetapi di dalam Tuhan dikatakan untuk bersukacita. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, orang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk bersukacita walaupun dalam penderitaan. Ini suatu pengajaran yang melampaui, bahkan bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh dunia. Lihat Bapak Ibu, ini pengajaran yang luar biasa. Di dalam penderitaan yang kita alami mengikut Yesus, kita diajarkan untuk bersukacita. Tapi ingat ya, ini penderitaan karena kita mengikut Yesus, melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan penderitaan yang kita buat karena kita berbuat salah. Ya. Tapi kalau kita mengikut Yesus, kita berbuat yang benar sesuai dengan firman Tuhan, kita dianiaya oleh orang, Tuhan mengajarkan untuk bersukacita. Ya, ini luar biasa. Ya, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Wajah kekristenan mula-mula dihiasi dengan berbagai penderitaan ketika murid-murid dan pengikut Yesus memberitakan Injil. Namun orang-orang Kristen di perantauan diharapkan untuk selalu bersuka cita sekalipun ada dalam tekanan imannya. Bahkan Polikarpus dibakar hidup-hidup karena mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Jadi
Dalam mengikut Kristus, dalam pengiringan kita kepada Kristus, penderitaan itu bisa kita alami dan sangat mungkin kita alami. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan selalu bersukacitalah di dalam penderitaan. Nah, yang kedua dikatakan apa? Bersyukur dalam pencobaan. Nah, ini pun adalah suatu pengajaran yang luar biasa. Tuhan mengajarkan kepada pengikutnya untuk bersyukur walaupun dalam pencobaan. Orang lain, orang dunia diajarkan ketika ada dalam pencobaan itu tidak mungkin bersyukur. Orang biasanya sedih, bahkan ada yang mengutuk. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita, orang percaya, bersyukur. 1 Petrus 1 ayat 7, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita tahu bahwa pencobaan yang ada adalah untuk memurnikan iman kita, dan melalui pencobaan tersebut nama Yesus dimuliakan, karena pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan manusia. Jadi jelas kalau kita menghadapi pencobaan karena kita mengikut Yesus, kita diajarkan untuk bersyukur. Kenapa? Karena pencobaan yang kita hadapi tidak melampaui kekuatan manusia. Dan dikatakan di sini apa? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, ujian kita ini untuk memurnikan iman kita sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua menyatakan dirinya, kita memperoleh puji-pujian dan kehormatan. Jadi luar biasa, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita bersyukur walaupun dalam masa pencobaan. Ingat, ketika ada pencobaan kita tetap ingat kepada Kristus. Karena kita yakin dan percaya pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Pada saat pencobaan itu datang, Tuhan Yesus akan menolong kita. Luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Sampai di sini Bapak Ibu, sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar saat kita dicobai sehingga kita dapat menanggung percobaan itu. Ini luar biasa sekali, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melalui bahkan menang dari pencobaan. Yang ketiga dikatakan bersyukur atas jaminan penderitaan. Jadi Tuhan memberikan jaminan saat kita menderita. Oleh karenanya kita diajarkan untuk bersyukur. Dalam 1 Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Luar biasa. Kenapa kita harus bersyukur atas penderitaan? Karena Yesus sudah lebih dahulu mengalami penganiayaan, dan Yesus itu mengalahkan dunia, mengalahkan penganiayaan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita pengikutnya pasti juga akan mengalahkan dunia, mengalahkan cobaan dan penderitaan itu. Damai yang dirasakan oleh orang percaya kepada Yesus Kristus akan mengalahkan penderitaan dunia, sehingga kita diajar untuk siap sedia jika penderitaan itu menghampiri orang percaya. Karena Yesus terlebih dahulu mengalami penderitaan dan Ia mengalahkan penderitaan tersebut. Ini luar biasa Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus itu lebih dahulu mengalami penderitaan sehingga Dia mengerti bagaimana penderitaan yang akan dan dirasakan oleh umatnya.
oleh pengikut-pengikutnya. Sehingga dia berjanji bahwa ketika kita mengalami penderitaan, kita akan tampil sebagai pemenang, tetapi kita juga akan dikuatkan karena Yesus sudah mengalahkan penderitaan itu. Sampai di sini kita mengetahui bahwa ada 3 paradoks iman Kristen. Yang pertama, bersukacita di dalam penderitaan. Yang kedua, bersyukur dalam pencobaan. Dan yang ketiga, bersyukur atas jaminan penderitaan. Penderitaan, duka cita, dan pencobaan yang dialami oleh orang benar bertujuan untuk memurnikan iman orang percaya. Karenanya bertahan dan setia sampai akhir, karena ada upah dan mahkota yang akan siap menanti orang percaya saat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Karena tujuan akhir penderitaan adalah untuk menghasilkan iman yang sungguh-sungguh murni. Ini luar biasa Bapak Ibu. Demikian renungan malam kita kali ini. Semoga kita dikuatkan, iman kita lebih lagi bertumbuh. Jangan lupa Bapak Ibu, bantu like dan subscribe juga Yesus Broadcast Channel. Bagikan kepada banyak orang, saudara dan teman-teman Bapak Ibu. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu juga turut serta menginjil, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus